guys, it's me Hawa. Apa? Heri. Ini adalah vlog pertama kita bertiga. Kita mau first impression ketemu. Yeay. Mulai dari ketua dulu, ketua. Partner dulu ya. Keri. Bentar satu. Asik. Asik. Bukannya Mas di Japri sih. Itu belum berapa sih di Japri? Japri apa? Ya. Kadang jujur gue baru ngeliat mukanya saya itu di Japri. Karena itu aja sih ya first impression gue. Apa ya? Telaten paling, soalnya kan lu udah apa? Beliau inisiasi terus ya sendiri ya. Pertama bikin template bendahara lu kan? Iya, gue ngejar dia cuma buat ngirim template bendahara. Kamu ini. Kagak mau bagi-bagi tugas, bikin bingung. Anjir, maaf ya. Gawean gue nih dikerjain dia semua. Gue bingung kan mau gawe apa, udah dikerjain sama dia semua. Konsisten ya? Maksudnya first impression lu sampai sekarang konsisten orangnya kayak gitu. Orangnya kayak gitu. Ya sih, tapi kalau si awalnya gue tahu pas kalau tahu mukanya sih pasnya di pas kumpul di rumah Jidan sih. Lama banget ya? Lama ya? Lama banget ya? Survei gak ikut? Iya, yang dia gak ikut, gue yang nyusul gue kan. kantor polisi. Iya. Ya itu aja. Tuh, first impression dia mana aja? Ya anak baik-baik lah. Dia gak mau ngomong itu. Sebelum merusuh sebelum kayak apa? Anak orang gak punya agama, cok. Bahasanya sakit banget, Cok. Nah, gue kira orangnya baik-baik dan diem gitu kan. Ternyata asik juga sih, boleh. Mantap ya? Mantap. Coba lu Dimas. Gue first impression karena pertama ketemunya Eri, jadi gue first impression ke Eri dulu. Eri itu cuek, terus habis itu tapi dia ramah waktu di chat. Dia ramah waktu di chat. Iya Hawa, ayo barengin yuk gitu kan. Kayak gue udah, gue punya temen, tapi sampai akhir ini temen gue adalah Eri. Asik, teman pertama. Terus habis itu Kabi tuh yang gue bilang semalam di grup gue. Kabi tuh datang tuh kayak cowok full, bad boy, minumnya espresso. Itu first impression. Tapi kalau sekarang udah ketemu nih, singkat, padat, komeng. Jujur dia kayak apa ya? Ada aja celutukannya. Iya betul. Terus dia nggak nyadar kalau dia tuh suka ngebully gue gitu. Apa dia? Udah. Terus itu Eri. Menarik. Kalau gua pas pertama kali kumpul KKN, gua kan ngechat di grup ya, karena gua bingung mau bareng siapa. Akhirnya gua mau bareng si Iyam, tapi nggak jadi. Terus ada yang ngechat nih, si Hawa, anjir dia chat pakai bunga, Cok. Antara ada kontennya. Udah gitu, pas di Moonlight, dia diem aja. Gue juga bodo amat ya, karena gue masih mikirin struktur KKN kayak gimana. Nah, pas baliknya, karena jauh banget si Moonlight itu, gue nebengin dia. Oh ternyata dia baik, kok dia mau ya nebengin gue? Gue takut dia baik. Gue manfaatin dia. Kira-kira gue nebeng sampai kampus 1. Ini nih, terus di motor dia diam mulu. Gue nyari topik anjir. Ini orang banget. Takutnya lu juga introvert. Jadi kalau orangnya diam, gue bakal nggak diam. Gue bakal nyari topik. Kalau orangnya bacot, gue nih yang diam gitu. Bacot. Udah gitu aja kalau Kabi yang di Moonway, gue kaget banget. Kira gue bendahara tuh cukup satu aja. Ternyata dia majuin diri. Gue majuin diri. Iya betul. Iya majuin diri buat bendahara satu kayak anjir. Kayaknya gue nggak bisa deh kalau partnernya cowok. Gue mikir gitu kan kayak. Udah lah gue aja ngerjain sendiri gitu. Karena gue bingung buat
bagi tugasnya. Mau bagi tugas ya Bang. Jadi bingung kalau bagi tugas. Terus udah gitu, gue lebih ke takut sih, kayak gue takut melakukan hal bodoh. Kayak gue melakukan kesalahan nih ke dia, kayak ternyata hari gini banget, gini aja nggak bisa. Gue gak mau anjir. Ternyata Eri gitu. Keren kan? Udah. Apalagi aja yang first impression. Nggak ada Apa sih. lagi? Ini nih, kenapa lu milih KKN reguler? Kalau gue sebenarnya jadi sebelum-sebelumnya itu ada sosialisasi, ada KKN apa aja gitu kan. Dan gue tuh udah niat pengen KKN internasional, walaupun emang mahal kan. Gue udah izin sama ibu gue. Ternyata itu KKN-nya tuh udah, gue nggak update gitu loh KKN-nya. Terus ternyata KKN-nya udah ditutup dan akhirnya sisa yang reguler sama sisa yang reguler. Udah, gue ngikutin aja alurnya sampai akhirnya reguler. Tapi gue beruntung banget karena terlewatnya internasional itu, jadi gue bisa ketemu. Sama kami. Sama kami. Gue jujur ya, Bener-bener dianggap. kalau KKN tuh sebenarnya salah satu event ya. Iya. Yang gue tunggu-tunggu sih selama 6 semester. Soalnya Iya. image gue KKN tuh kayak di film-film gitu. Iya, bener-bener Terus kan sama, gue juga. KKN juga banyak genre-nya kan. Iya. Ada yang horor, ada yang seru, komedi, ada yang bucin, gitu ya. Setidaknya gue bisa merasakan gitu apa yang digambarkan di film-film. Emang asik sih KKN gitu. Beruntung aku dapet kelompok lah, bocahnya nggak jelas semua, isinya orang nggak jelas semua, nggak cowok nggak cewek. Padahal di awal tapi padahal ke awal Apa? padahal ke awal lu ngeliat kita gimana? Lihat Ngeliat kita semua. nggak jelas. Sumpah, tapi asik. Nih orang katanya orang serius dir, ternyata nggak jelas. Gak tau ya, asli kelompok KKN kita tuh nggak cewek nggak cowok tuh kayaknya sefrekuensi nggak sih? Iya sih. Jokes. Tapi iya. Ya gitu, maksudnya agak enak tektokannya, caranya enak, mukul enak, rapat enak. Even bakal loh. Iya, Iya, banget. Maksudnya Bisa walaupun ada. ada cuttingnya juga ribet banget, Iya. cair gitu, suasana cair, tapi asik sih, mantep tuh. Kalau gue di bulan Januari, gue beneran gak mau reguler karena temen-temen gue ngajak in-kampus kan, terus kayak mikirin tugas akhir juga. Tapi gue gak dapet kesempatan buat daftar. Di satu sisi gue di Januari tuh lagi PKL, terus lagi terpuruk-puruknya yang gak tau apa ya. Gue nangis mulu anjir. Udah gitu udah gak daftar kayak udah mati gue reguler. Udah gitu daftar tuh di temen gue yang nggak reguler, kayak gue daftar sendiri. Kayak ya udah gue sendiri daftar, nggak cerita apapun. Sedangkan mereka tuh cerita tentang in-kampusnya. Kira gue apa ya, karena gue udah pernah baksos juga ya 7 hari di desa orang. Kira gue bakal kayak gitu, kayak beneran sepedalaman itu. Ternyata gue gitu deket tuh. Deket ayo. Iya, cuma udah gitu karena deket rumah gue juga kayak enak banget nih katanya. Enak banget. 20 menit nyampe. Iya, jadi nggak merasa terbebani kayak gitu. Ya sih bener, makanya juga awalnya tuh agak naruh ekspektasi tinggi ya di KKN. Tapi ya, Kalau gue naruh ekspektasi itu sih yang kayak benar-benar kita kerja, terus itu ya ada gitu-gitu itu sih asik sih. Asik. Jadi kayak main. gak naruh ekspektasi ternyata di luar ekspektasi. Tapi jujur, faktor kelompok, faktor anggota kelompok sih paling Iya, menurut. ya karena kan sama siapa kita. Iya. Iya, nah gue juga sebelum daftar KKN gue selalu berdoa kayak ya Allah semoga temen-temen gue tuh pada baik di KKN. Sama. Gue kalau Gak ada yang usahin, gue bilang gak ada cuy. kalau duha gue sholawatin ya Allah tolong temen KKN yang baik asik gitu. Gue juga nyari temen yang berkelanjutan. Jadi gak cuma sebulan. Oh iya. Tapi nih kalau misalkan gue nggak ngajak lo nih, kita main gak ya? Asik. Gak ngajak. Ngajak kayak misalkan gue cek, terus habis itu nih terapi juga, kalau nggak karena jurnal, gue Iya. nggak sih gitu kalau bertiga belajar banget. Udah alurnya itu. Alur. Iya.
Makasih ChatGPT. Coba bayangin. Seri yang bikin Gue gak kebayang sih kayak teman-teman gue sekarang tuh udah gantian, udah di lab tuh udah gue terpuruk di rumah sih. Ke kampus cuma bakalan gue. Proposal proposal gue belum kayak ngapain sama dosen gue. Lagi ya, lu nanya kayak Apa ya? Tadi kan terus gue udah nanya ya. lu Nanya nanya apa? apa? Nanya apa? Tanya yang tadi jawab bareng. Kalau tadi kan first impression yang penting, tapi sekarang inilah selama KKN, pas KKN. Ini sih cuma kayak bertanggungan. Kira gue gak bisa tuh dalam sebulan KKN kayak di Sambi kira. nyambi, kira nggak bisa beneran fokus ke proker. Ternyata enggak, anjir, pagi-pagi gabut, terus sore-sore gabut juga. Nah awalnya tuh pas pasien gua tolak tuh saat pasien gue bilang di bulan ini nggak bisa, misalnya di bulan September. Ternyata di hari-hari berikutnya kosong, anjir, gua nyambi Banyak aja. banget yang ngambil job. Karena 2.000 mau ikut tahun sekali. 7. Apa ya? 7 ini benar-benar banyak Nah, banget. segitu kan? Anjir dihitung Tapi gue kan, dihitung. dia juga 300. Tapi gue juga gak jauh-jauh dari ini. Emang kita gak dia ngitung ini makanan dihitung. Kenapa Pak? Kenapa? Dia udah sama kayak Eri kayak sesantai ini loh. Jadi kayak gue pulang juga sebenernya bisa, cuma capek jalan kan. Kayak gue udah mikir bakal se-crowded itu, kayak gue bakal nggak pegang HP. Mungkin malam aja gitu pegang HP, ini enggak. Tapi gue bisa sambil foto-foto, video-video, bahkan gue bisa jadi PDD magang. Terus saking santainya, lebih ke budget kita yang kurang ini ya, kurang tepat waktu aja gitu. Iya. Jadi banyak yang terkembali gitu. Sip. Kenapa, Mbak? Kerjaan gue ketawa-tawa doang di KKN. Sumpah, Main masakan. di KKN ya, cuma bercanda aja sih, full jokes, asik sih, mumpung orangnya juga asik kan. Waktunya, nggak mungkin nggak asik sih, tinggal bareng 30 hari, ketemu Tapi terus. ada jadi kayak kakak yang lain tuh ada yang nggak asik, ada yang dia asik. Iya, makanya Kita belum baru sekelompok kita asik-asik. Ya cowoknya juga pasti orang jelas semua lah. Bosku tuh sendiri. bahkan dia sendiri nggak salah. Enggak, tapi emang gue di KKN ya. Ya prokeran sambil bercanda, tahu kan jokes. Asli, Enjoy. prokeran sih enjoy ya, gak keras prokeran. Emang kurang ini ya, apa sih? Kurang kerja. Iya sih, Kayak kurang kerja gitu. tapi gua Asiknya masih. Aman lah buat laporan Pak. Kali ada. Iya, tiap hari ada laporan posyandu juga laporan. Bagi-bagi beras. tapi termasuk panik. Masuk sih, karena kita lebih ke bukan kerja proper, tapi ke keluarga. Dipanggil warga itu. Benar-benar kerja nyata. Itu kerja Nyata kuliah ya. Kayak enjoy lah, kayak asik lah. Kayak main malah, gue merasanya. Iya, ini bukan kampung orang gitu ya. Lo nginep di rumah orang. Di tahun tapi kita bayar. Terus faktor masyarakat juga kan dalam hal itu kan kita kayak macam bisa Iya. aluran itu ngerapi kita banget ya. Nah, enak lah gue kayak lain juga cerita lain. Jadi kan Bahkan kalau dibilang volunteer ya, volunteer kayak gitu nggak sih? iya, bener. Kayak itu santai gitu. Sepeda itu apa? Bakat gua dulu. Terus kalau mau nanya juga sih, ini jujur-jujuran ya, gue sebagai anak konsum yang emang kebiasaan gue gak jago masak, tapi bisa dikit-dikit masak telur, masak nasi, masak air. Itu gimana kayak entah tiketnya, entah makanannya, entah orang yang masaknya, itu kayak gitu. Ya gue dulu ya, dulu kalau masak sumpah, bawang banyakin bawang. Iya alergi bawang banget ya. Dia bukan alergi di lu ngeliat masak sebanyak apa, bumbu racik sebanyak apa nggak dipakai-pakai. Bawang dikit banget ya, pas masak bakso, sop bakso, bawang cuma 5 siung buat
18 orang. Gimana mau berhasil? Aku juga nggak pernah makan. Enggak, pas itu gue masih makan, belum lihat gue. Ini sebelum gue diet ya, sebelum gue makan hamburger. Jangan pelit bumbu lah pokoknya. Ini compare ya sama dia ya. Oh, iya sih. Tapi kalau dia kalau masak tuh bener-bener kayak rempah gitu ya. Kalau gua yang penting masak. Apa dulu nih? Apa dulu? Kalau gua tentang makanan di KKN, jujur aja, jangan karena gue temen lu. Gue lebih berani nyentuh nasi. Udah gitu, gue kan nggak pernah ya satu piring berdua. Akhirnya kayak berdua, kayak oh ternyata kayak gini makan berdua. Terus makan segini, buat pakai daun, bukan pakai daun, pakai kertas nasi. Di awalnya tuh pakai sendok. Lama-lama tuh gue pakai tangan. Pakai tangan, emang lo bisa sebelum itu? Lebih ke aneh di tangan gitu. Tapi karena gue ubah mindset lagi tuh akhir-akhir di KKN, gue pakai tangan. Kayak, oh ternyata gini saat gini cok. Ubah mindset. Terus yang absurd tuh, yang absurd tuh, yang absurd tuh, yang absurd. Absurd. Yang gak jelas tuh makanan ini deh, yang gue masak juga telur balado. Menurut gue dagingnya kurang. Gue mau klarifikasi itu kesalahan teknis asli. Soalnya itu choppernya kecil. Jadi beneran dia emang gue sadar itu tuh gagal tentunya karena choppernya kecil. Tapi kita harus ngakalin bisa buat pakai chopper malah jadi halus banget. Jadi kamu Kata chopper itu mana bawangnya masih ada yang segini. Terus ya enjoy masaknya karena barang teman-teman ini walaupun keasinan keasinan aneh nggak pakai lagi ya. Cuman perpaduan antara gasak sama itu kurang pas. Emang ada beberapa negara gitu. Ya, mengok baru pakai terus gitu. Badai itu. Ini aja biar Lalu guys, sekian